Yang pertama, syarat dari orang yang melakukan transaksi atau subjek yang melakukan transaksi adalah adanya ridho, kerelaan. Ar-ridho ini adalah artinya sama-sama ridho atau sama-sama rela. Sehingga kerelaan merupakan syarat mutlak keabsahan transaksi. Kalau ada keterpaksaan atau bercanda, sendau gurau ketika bertransaksi, maka transaksinya tidak sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Innamal bai'u antaradin." Jual beli itu haruslah atas dasar kerelaan atau suka sama suka. Kalau ada orang yang dipaksa untuk menjual barang dengan cara yang tidak dibenarkan, maka penjualan yang ia lakukan batal dan tidak sah, tidak terjadi peralihan kepemilikan. Begitu juga misalnya jika seseorang dipaksa untuk membeli, maka jual belinya tidak sah. Kemudian juga yang serupa dengan pemaksaan adalah dia melakukan jual dan beli tapi bercanda atau sungkan. Jadi kalau seseorang menjual atau membeli karena sungkan, nggak enakan dengan penjual, baik atau penjual atau pembeli, maka akad yang dilakukan juga tidak sah karena tidak adanya unsur ridho atau suka sama suka. Jadi yang pertama harus rela, ridho sama ridho antara kedua belah pihak. Kemudian syarat yang kedua bagi subjek yang melakukan transaksi adalah jaizut tasarruf. Jaizut tasarruf ini artinya pelaku akad atau subjek yang melakukan transaksi ini adalah orang yang dibolehkan melakukan akad. Jaiz ini artinya boleh, at-tasarruf ini melakukan akad. Siapa orang yang dibolehkan melakukan akad? Ada yang tahu? Pelaku yang dibolehkan melakukan akad, orang yang balik dan berakal, kemudian juga mengerti atau mumayyiz. Mumayyiz, sehingga anak-anak yang di bawah umur belum mumayyiz, di bawah 7 tahun, mumayyiz ini batasnya 7 tahun. Anak-anak kecil yang di bawah 7 tahun, orang gila, kemudian orang yang idiot, maka tidak sah jual beli mereka kecuali dengan seizin walinya. Anak kecil secara syariat tidak dibolehkan untuk melakukan transaksi atau jual beli, kecuali ada kecuali anak kecil ini. Kecuali pada jual beli hal-hal yang sangat remeh nilainya. Jadi kalau ada anak kecil di bawah umur 7 tahun melakukan jual beli yang sangat remeh, misalnya beli permen, beli kembang gula, atau apalagi misalnya yang remeh, yang nilainya mungkin 500 rupiah atau 1000 rupiah, jajan-jajan yang remeh nilainya, maka ini dibolehkan menurut ulama Hambali. Menurut ulama mazhab Hambali, mereka sebagian ulama Hambali membolehkan hal ini. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang belum balik atau tidak berakal dan belum mumayyiz itu tidak dibolehkan untuk melakukan jual beli adalah di dalam surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa ayat 5 Allah berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta yang mereka itu berada dalam kekuasaanmu, yang harta ini dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Makanya perlu berhati-hati kalau apalagi di zaman sekarang hampir semua transaksi itu lewat telepon genggam atau handphone.
Kalau ada anak yang mainan HP, kemudian buka aplikasi jual beli, entah mungkin Traveloka atau mungkin tiket.com atau apa, kemudian mengotak-ngatik dan akhirnya terjadi jual beli, ya, dalam jumlah yang bukan remeh, maka jual belinya tidak sah. Harus berhati-hati, ya, dan bisa jadi ini perlu kita perhatikan, ya, karena kelalaian kita kadang-kadang bisa jadi HP yang sebenarnya ini bisa menjadi sumber nafkah atau bermanfaat nikmat bagi kita menjadi hal yang mudarat bagi kita. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat fillah, ini yang kedua tadi, ya. Kemudian yang ketiga adalah syarat dari pelaku transaksi adalah dia memiliki atau diizinkan untuk melakukan transaksi. Jadi malikun au ma'dzunun lahu, artinya adalah dia memiliki barangnya atau dia diizinkan untuk melakukan transaksi itu. Diizinkan untuk melakukan jual beli. Maka tidak sah menjual atau membeli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Jadi harta yang orang yang melakukan transaksi tadi, dia harus memiliki barang atau dia sebagai wakil dan diizinkan oleh pemilik barang. Rasulullah SAW bersabda, la tabi' ma laisa indak. Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Adapun jika dia merupakan wakil, ya, atau dia wali dan dia diizinkan untuk melakukan transaksi, maka statusnya sama dengan pemilik. Jika seseorang menjual barang orang lain tanpa izin, maka konsekuensinya akadnya adalah menjadi tidak sah. Jadi penting sekali, ya, jangan sampai kalau kita mau bertransaksi atau kita menjual barang, kita langsung main comot saja atau kita langsung menjual barang orang tanpa izin. Dan ini kadang-kadang sering terjadi ketika dijual beli online. Kadang banyak pedagang itu langsung ambil foto atau video barang milik orang lain, kemudian dia jual tanpa izin. Maka yang seperti ini, maka jika terjadi tanpa adanya izin dari pemilik, maka jual belinya tidak sah. Ini sangat penting sekali kita perhatikan. Ini adalah 3 syarat yang berkaitan dengan al-aqidan atau pelaku transaksi. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.